Halo, salam jumpa rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Nuris. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah materi tentang era digital di masa depan. Tema materi kali ini adalah transformasi karir di era. Ya, transformasi karir di era cloud, serta kompetensi yang dibutuhkan untuk meniti karir dalam bidang cloud di masa depan. Apa sih teknologi cloud itu? Secara umum, teknologi cloud adalah konsep penyimpanan, pengelolaan, dan akses data melalui internet yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan sumber daya komputasi secara fleksibel tanpa perlu memiliki infrastruktur fisik sendiri. Jadi, perangkat yang selama ini mungkin kita lihat berbentuk fisik nyata, seperti mungkin CPU, hard disk, di teknologi cloud semua itu sekarang bisa diakses melalui internet. Kemudian tren penggunaan cloud tanpa kita sadari, mungkin ya, tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari sudah kita terapkan. Pergeseran penggunaan perangkat fisik ke layanan berbasis cloud. Contoh kecilnya, kalau dulu kita terbiasa menyimpan file di flash disk, mungkin sekarang lebih nyaman untuk menyimpan di Google Drive karena tidak khawatir hilang. Kemudian bagi lingkungan perkantoran yang saat ini mendapat tuntutan untuk bisa berkolaborasi. Jadi penggunaan aplikasi Office juga mulai bergeser ya. Kalau dulu pakai Microsoft Office, mungkin yang terakhir seri 2021 kalau tidak salah. Sekarang beralih ke Microsoft Office 365 atau mungkin Google Workspace seperti Google Doc, Google Spreadsheet, Google Slide, dan sebagainya. Tren yang terjadi bukan hanya secara personal, secara individu, tapi juga sudah masuk ke lingkup perusahaan. Nah, banyak perusahaan yang mulai mengadopsi model infrastruktur IT berbasis cloud. Karena sifatnya yang fleksibel dan kebebasan dalam mengelola sumber daya, jadi perusahaan dapat menerapkan berbagai skema sesuai kebutuhan. Contohnya seperti menerapkan hybrid cloud, hybrid arsitektur. Nah, maksudnya adalah perusahaan sudah memiliki server fisik, namun ingin mulai beralih ke server berbasis cloud. Jadi melakukan hybrid cloud, hybrid arsitektur, yang maksudnya sebagian aplikasi tetap berada di server on-premise, sebagian lagi di-upload atau di host di server cloud. Yang kedua ada hybrid cloud, hybrid deployment. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Hybrid deployment ini jika kita perlu menerapkan keamanan lebih untuk data atau database. Jadi hybrid deployment itu bisa saja aplikasinya di host di server cloud, namun database-nya tetap disimpan di database komputer di komputer on-premise. Kemudian full cloud, jadi perusahaan sudah menerapkan semua infrastrukturnya menggunakan cloud. Selanjutnya adalah multi-cloud. Multi-cloud, perusahaan sudah menggunakan layanan cloud lebih dari satu provider. Jadi kemarin mungkin yang kita kenal ada AWS atau Google Cloud. Jadi sebagian aplikasi di infrastruktur di AWS,
infrastruktur selanjutnya atau yang lain di Google Cloud. Contohnya seperti itu. Nah, ketika mulai banyak perusahaan yang sudah menerapkan cloud di sebagai infrastruktur, lebih tepatnya infrastruktur IT ya, secara otomatis perusahaan juga membutuhkan SDM yang terkait dengan cloud. Ini berikut ada beberapa contoh posisi pekerjaan yang terkait dengan cloud. Ada cloud engineer. Jadi cloud engineer ini bertanggung jawab merancang, mengelola, dan memelihara infrastruktur cloud. Yang kedua adalah DevOps engineer. Maksudnya memfasilitasi CI/CD atau continuous integration, continuous deployment, continuous delivery dalam pengembangan dan operasi aplikasi. Di DevOps ini adalah seperti jembatan antara tim operation dengan tim deployment. Yang ketiga ada cloud architect, berperan sebagai arsitek utama dalam pengembangan infrastruktur cloud. Perbedaan dengan cloud engineer adalah cloud architect cenderung lebih fokus pada solusi arsitektur seperti apa yang sesuai dengan perusahaan butuhkan. Yang selanjutnya adalah cloud network engineer, mengelola dan mengoptimalkan jaringan di lingkungan cloud. Jadi mungkin lebih cocok kepada seorang expert di jaringan komputer, mungkin bisa beralih mempelajari cloud network engineer supaya bisa merancang jaringan komputer di media cloud. Bagaimana dengan peluang karir? Dengan kebutuhan SDM untuk menempati posisi-posisi tersebut, nah, yang tadi hanya beberapa saja, yang masih banyak rekrut, baik di masa kini maupun di masa depan, peluang karirnya juga besar. Nah, dengan layanan cloud yang terus bertambah, dan semakin bertambah juga jenis pekerjaan dalam bidang cloud yang memerlukan kemampuan spesifik di masa depan. Nah, jika rekan-rekan ingin berkarir dalam bidang cloud, mungkin sekarang bertanya, apakah di Indonesia itu sudah banyak yang membutuhkan tenaga teknis cloud? Jadi saya memberi contoh dari LinkedIn. Di sini saya menentukan filter tanggal posting selama 1 bulan ini. Dan seperti kita lihat, untuk posisi cloud engineer saja, itu sudah memunculkan 545 hasil. Yang artinya banyak posisi yang dibuka untuk tenaga cloud engineer di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri sudah banyak yang membutuhkan tenaga ahli di bidang cloud. Menurut Tokopedia.com, saya mengutip 10 pekerjaan IT dengan bayaran tertinggi. Yang pertama ada Cloud Solution Architect. Rata-rata 156.000 dolar US dollar per tahun. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 2,5 miliar ya per tahun atau sekitar 200 juta per bulan. Nah, di sini kita lihat kebutuhan posisi pekerjaan IT, ada Cloud Solution Architect, ada Cloud Security Engineer, ada Cloud Engineer. Jadi terkait cloud itu sudah masuk ke 5 besar. Bahkan yang tertinggi adalah Cloud Solution Architect. Resource bisa diakses melalui link di bawah.
Apa yang perlu kita persiapkan jika kita ingin terjun ke dunia cloud? Salah satunya adalah mengikuti pelatihan dan dilengkapi dengan sertifikasi dari sebenarnya banyak cloud, tapi tiga cloud yang terbesar saat ini adalah yang ada di slide presentasi. Yang pertama adalah Amazon Web Service atau AWS. Ini merupakan merupakan pelopor teknologi cloud di dunia dan juga yang saat ini mendominasi industri karena memiliki market share di atas 30%. Menyediakan hampir seluruh kebutuhan komputasi ke dalam cloud. Selanjutnya adalah Microsoft Azure, merupakan produk dari Windows, maaf, Microsoft. Jadi integrasi dengan produk-produk Microsoft yang lain tentu lebih efisien. Selanjutnya adalah Google Cloud Platform atau GCP. Seperti kita ketahui, Google hampir semua setiap hari kita berinteraksi dengan Google. Tapi kita mungkin sebagian besar juga menggunakan Android yang juga disupport Google. Jadi selain layanan-layanan Google yang lain, Google juga menyediakan layanan Google Cloud Platform. Keunggulan dalam bidang artificial intelligence dan machine learning termasuk yang paling handal. Selain tiga cloud provider ini masih banyak provider cloud yang lain seperti Alibaba atau yang lainnya. Berhubung layanan di Amazon Web Service atau AWS, tentu bagi yang pertama kali mengenal AWS, tentu bisa kebingungan di mana dari mana kita harus belajar tentang AWS. Jadi kunci dari kunci supaya bisa terjun ke dunia cloud, kita mengenal tentang arsitektur cloud itu seperti apa. Nah, di sini saya ambil contoh dari Amazon Web Service. Yang pertama kita perlu mempelajari materi-materi yang terkait yang menuju sertifikasi Cloud Practitioner. Jadi ini sertifikasi level fondasi atau fondasional, di mana tidak perlu pengetahuan apapun untuk mempelajari ini. Baru setelah kita mendapatkan sertifikasi Cloud Practitioner, kita bisa melanjutkan belajar untuk menghadapi tes sertifikasi Solution Architect. Solution Architect ini level associate. Pada umumnya, jika ingin jika ingin mengambil sertifikasi ini, yang diperlukan adalah pengetahuan tentang infrastruktur server atau yang biasa mengelola server atau mungkin sudah pernah belajar di cloud yang lain, provider yang lain, itu bisa langsung skip ke profesional, bisa langsung lanjut ke tingkat associate. Nah, ketika kita sudah mendapatkan sertifikasi solution architect, banyak pilihan. Salah satunya, tapi kalau terkait arsitektur, selanjutnya kita bisa memilih pelajari solution architect profesional. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan sertifikasi ini, pengetahuan yang dibutuhkan terkait cloud
minimal adalah setidaknya 2 tahun sudah bekerja di bidang cloud atau menjadi praktisi cloud, karena memang untuk mendapatkan sertifikasi solution arsitek profesional itu cukup sulit ya, karena harus punya pengalaman lebih dari 2 tahun. Atau kalau ingin ke bidang yang lain, bisa mengambil asosiat yang lain. Contohnya seperti AMLS Certified Developer. Tujuannya kemana? AMLS Certified Developer ini itu salah satunya untuk menjadi karir sebagai DevOps Engineer. Jadi kalau ingin mengambil sertifikasi DevOps Engineer atau ingin berkarir sebagai DevOps Engineer di teknologi cloud, maka nomornya adalah Cloud Professional, Associate Solution Architect, Developer Associate, baru ambil sertifikasi DevOps Engineer profesional. Nah, ketika di level profesional, masih ada satu sertifikasi atau satu tingkat lagi, yaitu specialty. Jadi ketika sudah mahir di solution architect, sudah berpengalaman sebagai profesional solution architect, itu dapat secara spesifik memilih, atau bukan memilih, tapi mengambil sertifikasi khusus. Misalkan sebagai solution architect cenderung lebih fokus kepada keamanan, maka bisa mengambil security specialty ya. Untuk certification path yang lain itu bisa diakses melalui eh, halaman OS Amazon.com certification. Di situ nanti akan ada lebih detail apa saja sertifikasi yang ada di Amazon Web Service. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai pengenalan ke dalam dunia cloud. Dengan melangkah ke dunia cloud, kita tidak hanya menjalani transformasi teknologi, tetapi juga transformasi karir yang membuka pintu menuju peluang baru. Memanfaatkan keberlanjutan teknologi cloud untuk memimpin perjalanan karir kita ke arah yang lebih cemerlang dan efektif di masa depan. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu.